Usai menangkap para pelaku, polisi hari ini menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan anak yang wajahnya dililit lakban. 84 adegan dilakukan pelaku di halaman Polres Cilegon. Rekonstruksi kasus pembunuhan anak perempuan yang wajahnya dililit lakban dihadiri langsung oleh keluarga korban. Seluruh tersangka memerankan langsung sebanyak 84 adegan dari mulai perencanaan pembunuhan hingga menghilangkan barang bukti. Pada rekonstruksi, seluruh pelaku memerankan adegan sesuai dengan perannya masing-masing, termasuk Saena yang menjadi eksekutor pada aksi pembunuhan sadis ini. Dari rekonstruksi ini pun polisi mendapat sejumlah fakta baru. Nah, korban pakai sendal. Nah, lanjut adegan ke-35 ya. Sekitar jam 14. Pada hari ini kita sudah melaksanakan rekonstruksi. Jadi ada sekitar 84 adegan ya. Mulai dari perencanaan 1 bulan sebelumnya, kemudian 3 hari sebelum kejadian penculikan, kemudian penculikan sampai dengan terakhir pada saat para pelaku melakukan pembakaran terhadap barang bukti. Kalau fakta terbaru masih kurang lebih masih sama ya. Masih sama, mulai dari mereka merencanakan, kemudian korban dibunuh dan dibuang itu masih sama dengan peran-peran dari masing-masing tersangka. Dan untuk mengetahui fakta baru apa saja yang didapat usai rekonstruksi digelar, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Hardy Maidikson. Selamat sore Pak Hardy, saat ini ada berapa fakta baru yang ditemukan oleh pihak kepolisian? Ya, selamat sore Mas Wilson. Pada intinya dalam pemeriksaan kita kurang lebih berjalan hampir 2 minggu, menemukan bahwa adanya perencanaan yang dilakukan oleh para tersangka, terutama si SA dan juga si R dan EM, itu adanya rencana yang dilakukan kurang lebih sebulan sebelumnya dengan sasaran adalah ibu korban, namun 3 hari sebelum penculikan itu beralih kepada si korban itu sendiri. Baik, berapa lama mereka merencanakan hingga akhirnya mengeksekusi korban, Pak Hardy? Jadi menurut dari keterangan para tersangka, rencana untuk mengeksekusi si korban itu berlangsung 3 hari sebelum aksi penculikan itu, di tanggal 15, sekitar tanggal 15, tanggal 14, tanggal 15 itu, Mas. Baik, ini kan ada 5 pelakunya Pak Hardy. Apakah kelimanya ini semuanya memang memiliki utang sehingga kesal dan melakukan aksi sadis ini, Pak? Kalau kelimanya ini memiliki peran masing-masing, terutama 3 orang tersangka perempuan itu memang yang merencanakan dari awal. Untuk yang memiliki utang itu hanya si RH dan SA. Kemudian kalau untuk EM itu karena dia merasa bahwa dia anaknya juga sering dimarahin oleh ibu korban. Untuk yang 2 orang lagi itu tugasnya itu membantu mencarikan tempat dibuangnya jenazah korban dan juga membantu membakar barang bukti lain seperti tas yang dipakai untuk menyimpan jenazah korban. Baik, artinya kelima pelaku ini kenal dengan ibu korban dan juga korban ya Pak? Yang mengenal dengan ibu korban maupun dengan korban itu sendiri adalah 3 tersangka yang berjenis kelamin perempuan itu, Mas Wilson. Baik, pada saat rekonstruksi yang digelar tadi, kan ada keluarga juga yang menyaksikan. Apa tanggapan keluarga Pak mengenai hal tersebut? Kalau untuk tanggapan dari keluarga, mereka yang pertama mereka berterima kasih kepada pihak kepolisian karena telah berhasil mengungkap apa motif dan siapa di balik kejadian pembunuhan terhadap korban itu sendiri. Kemudian mereka merasa kesal, namun kita batasin untuk pihak keluarga itu tidak terlalu mendekat ke area rekonstruksi. Namun untuk pasal yang kita sangkakan juga sudah sesuai dengan keinginan dari keluarga korban itu sendiri, yaitu pembunuhan berencana, kita lapis dengan perlindungan anak. Baik, tapi kalau berdasarkan keterangan ibu korban sendiri, berapa sebenarnya utang dari para pelaku ini Pak? Dan sudah berapa lama utang ini dimiliki oleh para pelaku?
Kalau untuk utang para pelaku itu sendiri, itu kan berawal dari pinjaman online ya. Pinjaman online yang menggunakan akun dari ibu korban. Utangnya kurang lebih sekitar 75 juta. Dari beberapa akun yang berbeda itu diakumulasikan sekitar jumlahnya sekitar 75 juta. Itu lamanya juga sudah kurang lebih sebulan lebih ya sebelum kejadian penculikan dan pembunuhan si korban. Baik, baik. Ini kan pelaku kesal dengan ibu korban. Sebenarnya seperti apa cara ibu korban menagih kepada para pelaku? Kalau untuk keterangan dari ibu korban sendiri, ibu korban ini dia tidak terlalu menagih atau tidak terlalu mengejar-ngejar para pelaku ini untuk membayar. Namun ketika sudah jatuh tempo untuk cicilan, dia pasti akan menagih. Namun penagihannya itu tidak dengan keras maupun seperti apa, hanya seperti biasa karena dia menganggap bahwa para pelaku ini adalah temannya dia sendiri. Dan mengapa para pelaku ini menyasar kepada anak korban, Pak, tapi bukan kepada ibu korban sendiri? Iya, jadi kalau menurut dari pengakuan para tersangka, mereka awalnya memang merencanakan kepada ibu korban. Namun ada beberapa pertimbangan. Yang pertama karena ibu korban ini sudah dewasa dan lebih susah, kemudian pada saat itu masih dalam keadaan hamil. Baik. Baik, terima kasih atas informasinya dan juga waktunya AKP Hardy Maidikson, Kasat Reskrim Polres Cilegon. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu Pak Hardy. Ya, terima kasih Mas Wilson.